Jayalah penyuluh kita. Maka sudah sewajarnya dan sudah menjadi layaknya kita sebagai seorang penyuluh, sebagai seorang dai, seorang apapun yang terbunyi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri, ini harus kita betul-betul kita laksanakan. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan di antaranya, Bapak dan Ibu sekalian, mari SE 20 yang dikumandangkan, yang diedarkan oleh Menteri Agama ini kita betul-betul laksanakan dengan cara simpatik, tidak usah digurui, karena semuanya orang tahu dan saat-saat ini semuanya. Karena kita akan menerima apapun. Contoh di antara kita, teman-teman kita, orang tidak Jumatan 3 kali sudah dinyatakan orang fasik, bahkan mungkin orang sudah kafir. Itu semuanya sudah tahu, dalilnya juga ada. Tapi ingat, mohon maaf, ini saya sampaikan terbatas dengan panjenengan semuanya, tidak usah disampaikan-sampaikan, tapi apa? Karena kita melaksanakan tugas, diantaranya adalah edaran pimpinan Nahdlatul Ulama dari PB, dari provinsi, dari tingkat 1, termasuk Majelis Ulama dari tingkat nasional juga menyampaikan itu. Lalu berarti kita semuanya ada pedoman-pedoman itu, karena apa? Tidak ada lain adalah untuk menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan saudara-saudara kita, menyelamatkan keluarga kita, dan termasuk kita semuanya. Dalam kaidah fikih, la dororo wala diroron. Inilah yang menjadikan tugas-tugas kita yang harus kita sampaikan. Kita tahu saudara kita meninggal dunia, ada yang masuk rumah sakit karena COVID, itu semuanya ada yang tahu. Tapi apa daya kita takkan tak sampai untuk menyampaikan yang terbaik, tapi semuanya mari kita laksanakan dengan dakwah yang terbaik. Insya Allah akan juga menjadikan yang terbaik kita. Biarkan mungkin saudara-saudara kita yang punya masjid mau melaksanakan Jumatan, melaksanakan sholat, tapi hanya diingatkan protokol kesehatan harus diterapkan yang terbaik dan dilaksanakan yang sedemikian rupa. Ini satu sisi seperti itu. Maka untuk sesungguhnya mari kita SE Kementerian Agama atau SE Menteri Agama nomor 20 ini betul-betul kita laksanakan dengan baik. Bahkan saya minta dengan adanya edukasi video-video pendek dari teman-teman semuanya. Ini satu sisi. Sekali lagi, kita sebagai seorang yang melaksanakan tugas yang ada di ujung tombak Kementerian Agama, sebagai aparatur sipil maupun termasuk honorer kita semuanya, saya yakin akan mampu melaksanakan dan membantu pemerintah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, akhir-akhir ini banyak sekali satu hal yang disampaikan oleh orang. Contoh mungkin saya juga mohon bantuan panjenengan untuk menetralisirkan. Di antaranya adalah terkait dengan biaya nikah. Biaya nikah di kantor gratis, sedangkan di luar kantor adalah 600.000. Ini semuanya sudah tidak ada yang namanya pungutan. Tapi ada kemarin sampai ditelepon untuk DTL, Pak Sugeng hadir di satu kecamatan untuk mencari siapa di antara ini karena ada katanya tambahan biaya nikah itu. Ternyata alhamdulillah ditemukan. Maka saya minta panjenengan juga untuk menyampaikan itu bahwa pernikahan biaya nikah itu tidak ada sama sekali tambahan. Yang kalau toh seandainya dia diurus sendiri tidak ada tambahan-tambahan itu. Tapi kalau calon pengantin itu minta bantuan orang lain, ya disampaikan saja bahwa saya minta bantuan ini. Nah, karena saya minta bantuan, saya memberikan tambahan ongkos kepada orang yang saya mintai. Itu yang harus disampaikan. Nah, inilah menjadi momok Kementerian Agama setelah dipatok dengan biaya pernikahan, tapi masih ada tambahan-tambahan ini. Ini yang perlu saya sampaikan juga, karena ini adalah tantangan ke depan. Sebaik apapun Kementerian Agama itu terkait membawa misi agama, tetap ada celah-celah yang untuk juga mengecilkan hal-hal yang tidak pantas ini. Yang kedua, mungkin Bapak sekalian yang saya hormati, ini harus kita pahami bersama. Kemarin dari KUA Gura, ya PLT-nya Pak Rosad baru saja dipanggil oleh camat dengan Kapolsek, dimintai keterangan, dia tidak berani membubarkan acara resepsi. Loh, inilah yang harus kita pahamkan kepada masyarakat, kepada lurah dan RT RW. Ya, mungkin barangkali yang harus menjadi catatan teman-teman penyuluh semuanya, menghadiri ijab kabul sudah sesuai dengan aturan Dirjen Bimas Islam, yaitu hadir 2 mempelai pengantin, 2 saksi dan 1 wali, 1 orang dari KUA untuk menyaksikan itu. Itu pun dengan
protokol kesehatan yang sangat ketat, diantaranya harus swab antigen itu diantaranya semuanya, dan juga diminta untuk menandatangani, membuat perjanjian, membuat pernyataan tidak akan mengadakan resepsi. Nah, soal rumahnya yang kemarin terjadi dihakimi itu karena Jatimnya memasang terop. Nah, mungkin barangkali perlu disadarkan juga, siapapun yang mengundang kepala KUA datang untuk mengadakan ijab kabul di rumah atau di bawah terop, tujuannya mungkin barangkali harus dipahamkan. Masang terop bukan berarti harus mengadakan resepsi. Inilah yang kadang-kadang menjadi masalah yang kadang-kadang mengambing hitamkan kita semuanya. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini saya minta, kemarin saya sudah laporkan dengan gugus Covid tingkat kabupaten, ya mohon maaf, mohon bantuannya untuk bisa memahamkan sama-sama. Jajaran Bupati, ya Bupati melarang masyarakat yang mengadakan resepsi untuk ditunda dulu, kan seperti itu bunyinya. Nah, kalau ada camat, kapolsek atau mungkin yang lain, contoh seperti Lurah kemarin, itu mohon untuk tidak melaksanakan ijab kabul. Loh, ini bukan wewenang kita. Ijab kabul pernikahan untuk menghalalkan yang barang haram ini memang harus dilaksanakan. Lebih besar madorotnya kalau kita tidak melaksanakan itu, maka dengan adanya protokol kesehatan ini tetap kita laksanakan dengan catatan seperti itu, dan alhamdulillah masyarakat dilaksanakan. Tapi kenyataannya ini menjadi dikambing, maka kita masukkan dalam hati kita evaluasi bersama-sama, jangan sampai kita tidak perlu pengakuan kita melaksanakan itu, tapi yang jelas itu semuanya adalah tugas kita bersama-sama. Ini yang saya harapkan semuanya. Sekali lagi terima kasih panjenengan sudah membantu pemerintah. Saya mewakili pemerintah baik yang dari pusat, Kanwil, dan termasuk yang ada di Kementerian Agama.